Kalau lagi ada kegiatan, kalau sedang ada kegiatan, Pak Budi, kemudian kemarin juga Anda kelompok kan mencoba untuk mengolah ya hasil uji coba soal yang dibuat oleh kelompok. Nah, saya ingin informasinya sampai saat ini, apakah semuanya sudah mengolah ya, mencoba mengolah seperti yang kemarin ditugaskan ya. Kemudian barangkali ada kesulitan gitu ya, atau ada yang kurang dipahami, ya silakan sekarang saya buka dulu diskusi sebelum kepada materi yang baru ya. Jadi harus mengerti dulu yang sudah dibahas, lalu nanti kita melanjutkan. Nah, jadi kalau belum dipahami, saya sarankan ya Anda upayakan untuk ya berdiskusi lah gitu ya, sampai dipahami. Silakan barangkali ada yang ingin menanyakan atau ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan kesulitan ya atau permasalahan ya di dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas ya. Pak Budi, halo. Ya kalau Pak Budi sedang ada kegiatan mungkin silakan aja nggak apa-apa Pak Budi, ini dengan saya supaya bisa ke sana kemari gitu. Mohon Pak, mohon. Siap Pak. Masuk itu ketika login sudah. Jadi silakan aja. Ini di mana, di Bandung? Kalau sudah. Mohon Pak, di Bandung Pak, di Manggini Pak, Manggini Hotel. Oh iya. Itu dulu. Oke, silakan aja, nggak usah ini, nggak apa-apa Pak Budi ini nanti mungkin nanti dicek monitoringnya aja gitu ya, monitoringnya aja supaya nanti di approve oleh mahasiswa. Mohon Pak, siap Pak. Oke ya, silakan aja, selamat bekerja Pak Budi ya. Mohon Pak, atur nuhun Pak. Ya, Nuhun. Silakan mahasiswa, ada yang ingin bertanya ya. Bapak izin bertanya. Silakan. Jadi untuk perbandingan dari 3 pendekatan itu yang ada dibandingin. Terus dari 3 angka itu yang normatif itu harus paling besar. Terus kalau iya, kenapa ya Pak? Tidak ya, tidak selalu, tergantung kondisi hasil tesnya gitu ya. Jadi seperti kasus yang kemarin kan justru yang batas lulus normatif ya, yang pakai PAN itu yang besar ya, yang dicontoh kemarin. Yang lebih besar kriterianya gitu ya, lebih tinggi gitu ya. Sementara yang ideal di bawahnya. Itu artinya bahwa hasil tes itu menunjukkan yang bagus hasilnya. Gitu. Sebagian besar peserta tes mampu menjawab soal. Gitu ya. Nah, hanya kalau seandainya misalnya hasil tes itu jelek, gitu ya, jelek atau misalnya sebagian besar itu
di bawah 50% misalnya gitu ya. Nah itu nanti akan menggambarkan kualitas yang tidak bagus ya, sekalipun nanti banyak yang lulusnya, karena batas lulusnya itu menjadi turun gitu ya. Jadi akan turun gitu ya. Jadi artinya besar kecilnya skor batas lulus ya pada kedua, terutama kepada kedua pendekatan itu tergantung kepada hasil tesnya gitu ya. Nah, akan tetapi kalau untuk batas lulus ideal itu bagaimanapun hasil yang dicapai dari tes itu tidak berubah gitu ya, standarnya segitu. Artinya bisa terjadi semua siswa itu tidak lulus ya, atau semua siswa itu lulus. Sedangkan kalau batas lulus aktual gitu ya, atau batas lulus normatif tadi, bagaimanapun kondisi hasil tes itu akan ada yang tidak lulus gitu dan ada yang nilainya tinggi gitu. Selalu akan terjadi seperti itu. Jadi membentukkan kurva normal gitu. Kira-kira 7% itu tidak lulus, 7% itu nilainya itu tinggi gitu, excellent gitu ya. Itu akan terjadi seperti itu. Oke, jadi pertanyaan tadi, apakah selalu harus yang pakai norma itu lebih besar? Tidak. Nah, hanya kalau yang purposif itu pasti berada di tengah-tengah gitu ya, bagaimanapun hasil tesnya. Jadi suatu hasil tes diolah dengan pendekatan PAP dan PAN, itu PAP dan PAN itu akan berbeda gitu ya, batas lulusnya mungkin mana yang lebih besar itu tergantung hasil tesnya gitu ya. Tetapi untuk yang purposif itu karena kan perhitungannya itu setengah dari rata-rata ideal dan rata-rata aktual gitu ya. Kemudian juga standar deviasinya juga sama, maka nanti akan posisinya berada di tengah-tengah gitu ya, di antara batas lulus ideal dengan batas lulus aktual ya, atau normatif gitu ya. Akan terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya yang punya Anda yang besarnya itu batas lulus atau skor batas lulusnya besar itu adalah yang acuan norma, nah itu berarti skor atau hasil tes itu menunjukkan sebagian besar peserta tes itu bisa menjawab dengan benar. Itu mungkin pertanyaannya dari siapa tadi? Dari Sofia, Pak. Sudah Ya, jelas. Terima kasih, Pak. Oke ya. Sofia Hasim. Oke, yang lain silakan. Atau Sofia bisa dipahami apa yang di... Iya, bisa, Pak. Jadi tergantung dari nilai siswanya. Ya. Jadi sulit tidaknya tes yang diperoleh gitu ya. Itu mana yang besar skornya. Kebetulan mungkin itu soalnya mudah gitu ya, banyak yang mudah gitu ya. Sehingga sebagian besar peserta tes itu menjawab benar. Silakan yang lainnya. Bapak izin bertanya, Silakan. yang menentukan batas lulus atau passing grade yang penilaian acuan patokan Pak itu kan ada
udah ada rumusnya ya. Batas lulus untuk standar 10. Standar 10 tuh maksudnya apa, Pak? Terus yang rumusnya kan MI rata-rata ideal ditambah 0,25 dikali standar deviasi ideal. Itu 0,25-nya tapi 9. Ya, itu standar 9 itu. Jadi bukan standar 10. Jadi yang ada itu standar 5, 9 dan 11 gitu ya. Nah, jadi yang membagi nilai sampai 10 itu adalah standar 11 gitu ya. Nah, itu ya. Jadi di situ menunjukkan setiap rumus yang dihasilkan oleh rumus itu adalah skor ya, batas skor ya, skor misalnya di rumus yang nilai 9 misalnya ya. Itu kan rata-rata plus 1,25 kali SD kan. Nah, itu berapa skornya? Nah, itu adalah batas siswa yang memperoleh nilai 9 gitu. Ke atas itu berarti dia dapat nilai 9. Sampai ya maksimumnya 10 kan. Tapi itu batas nilai 9-nya di situ. Lalu di bawahnya rata-rata plus rata-rata ideal atau sama saja sih sebetulnya kalau transformasi itu sama saja. Hanya sumbernya yang beda gitu ya, kalau rumusnya sama. Jadi rata-rata ditambah 0,75 kali standar deviasi. Nah, itu berapa nanti skor keluarnya, angka skornya. Nah, angka skor itu adalah batas siswa yang memperoleh angka nilai 8. Gitu. Nah, lalu mungkin ada yang di atas itu skornya itu, lalu di bawah titik skor 9. Nah, itu berarti di situ dibuat agregat. Misalnya apakah 8,25, 8,5, atau 8,75, nanti begitu. Dibuat agregat gitu. Rumus itu adalah untuk menunjukkan batas awal ya, atau batas dari siswa yang memperoleh nilai di situ ya, apakah 8, 7, 9. Nah, nanti yang punya Anda coba dihitung, nah sehingga nanti akan keluar berapa skornya untuk nilai 9, nilai 8. Nah, kalau yang standar 5 di situ kan 0,5 ya. Rata-rata plus 0,5 SD ya. Kalau di atasnya 1,25 ya. Rata-rata plus 1,25 SD gitu. Itu untuk B-nya. Nah, itu pedoman itu maksudnya seperti itu. Jadi, untuk mengkonversi dari skor-skor yang diperoleh siswa dari tes itu lalu dirubah ke dalam nilai kan, nilai. Nah, nilai menggunakan skala berapa gitu. Kalau di perguruan tinggi kita skalanya 5. Kalau di SD kan skalanya 9 ya, 10. Nilainya itu 10 gitu ya. Tetapi skalanya itu namanya skala 9 gitu ya. Skala 9. Jadi nanti akan ketahuan misalnya dari tes yang Anda buat itu ada berapa orang yang nilainya 4 gitu, ada yang 3, ada yang 2, 1 dan tidak lulus gitu. Gitu.
Itu dihitungnya dari situ skor-skornya. Jadi yang apa yang gambar itu adalah batas gitu ya, ada tanda panah gitu kan, batas itu batas skor gitu. Batas skor. Silakan ada lagi yang lain. Semuanya sudah dikerjakan sampai situ, sampai passing grade, sampai batas lulus. Ada yang kesulitan nggak nih mengerjakan tugas ini? Ada yang belum selesai gitu ya? Belum selesai mengerjakannya. Atau ada yang belum uji coba, ada nggak? Kelompok yang belum uji coba. Kalau uji coba udah semua sepertinya, Pak. Udah ya, oke. Berarti kan data sudah punya, ya itu data Anda itu nanti jangan hilang gitu ya sampai nanti menganalisis kualitas soal ya dan butir. Lalu nanti dibuat laporan yang lengkap, nanti ada struktur ya, struktur laporannya. Nah, sekarang kerjakan saja dulu gitu ya. Itu sudah passing grade, sudah selesai. Nah, sekarang coba di kecenderungan pusat itu pengelompokan ya, skor ya di dalam standar tertentu ya. Misalnya kuartil itu di dalam dibagi ke dalam 4 kelompok ya kalau kuartil. Di Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Kemudian di situ pengelompokan skor ke dalam 10 kelompok. Nah, D1, D2, D3 sampai D10. Nah, manakala misalnya kita akan meluluskan hanya 25% saja gitu ya. Dari peserta tes berarti batas lulusnya itu ada di Q3 kan. Ada di Q3. Atau 60% misalnya, berarti ada di D6 kalau pakai desil. Nah itu berapa skornya itu harus dicari. Gitu. Kemudian ada lagi median, ya. Median itu tengah-tengah. Ya. Lalu ada juga modus. Ya. Modus itu adalah skor yang sering muncul kan begitu. Nah, untuk median atau nilai tengah dengan rata-rata itu biasanya ada di dalam satu kelas interval. Nah, kemudian modus itu juga biasanya ada di kelas interval, gitu, yang sama. Gitu. Jadi, modus, median, kemudian rata-rata, ya, kemudian Q2, ya, D5 itu ada di dalam satu kelas interval. Gitu. Jadi kalau di luar itu berarti ada kekeliruan ya perhitungan. Itu patokannya. Jadi lihat ada di situ atau tidak. Nah kalau skornya bisa berbeda ya, bisa berbeda. Tetapi kelas intervalnya ada di wilayah itu. Nah, kalau misalnya pengolahan hasil tes yang Anda lakukan sudah sampai kepada passing grade yang kemarin, mungkin kita sekarang lanjutkan ke menghitung cenderungan pusat, ya skor-skor untuk kecenderungan pusat, sentral tendensi.
Oke, sebelum kepada tendensi, masih ada satu hal lagi, kemarin belum tuntas lah, yaitu konversi ya, skor matang ya, skor mutah ke skor matang itu dengan menggunakan Z-score ya, atau T-score. Kalau misalnya kita bermaksud ingin mencari siapa di kelas itu siswa yang paling tinggi rankingnya. Nah, selama ini kan kebanyakan guru mencari ranking siswa di kelas itu dengan cara menjumlahkan nilai ya, angka nilai ya, dari semua pelajaran setiap siswa, lalu dirata-ratakan. Siapa yang rata-ratanya paling tinggi, itulah ranking pertama. Lalu kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu kan seperti itu. Nah, sebetulnya itu ada kelemahannya. Ya. Kenapa? Karena nilai dalam mata-mata pelajaran itu kondisinya berbeda-beda. Gitu. Di posisi siswa dalam setiap mata pelajaran itu berbeda. Nah, mungkin ada siswa yang di pelajaran misalnya matematiknya bagus, gitu. Tetapi di pelajaran bahasa Indonesia tidak bagus, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk memperoleh ya tingkatan atau peringkat yang lebih real, gitu ya, yang lebih adil, nah sebaiknya angka-angka rata-rata tersebut atau angka nilai yang ada pada siswa itu dirubah dulu ke dalam standar skor, gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh misalnya hewan kurban, ada sapi, ada kambing, gitu ya. Mungkin ada kelinci, gitu ya. Bukan apa, bukan kelinci, bukan apa, unta, gitu ya. Ada kerbau, ada macam-macam lah, gitu ya. Nah, itu kan kalau belum disembelih itu kan kita masih melihat beda-beda gitu ya. Kalau daging kerbau itu seperti apa gitu, daging kambing baunya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini sebelum disembelih itu kita sulit ya, atau kita akan kesulitan di dalam merata-ratakan gitu ya daging tersebut. Lalu dikuliti, tinggal dagingnya dicampurkan gitu ya. Nah, itu bisa bercampur gitu ya. Jadi campuran dari daging itu akan lebih mudah gitu ya. Ketimbang binatangnya dicampur-campurkan gitu ya. Itu masih tetap terpisah-pisah gitu. Nah, ini mungkin ya tidak terlalu pas gitu ya ilustrasi itu, tetapi intinya begini ya, bahwa setiap orang itu di dalam menilai itu bisa berbeda, gitu. Standar yang ditentukan, beda guru, beda standar, gitu. Beda mata pelajaran juga beda standar. Nah, perbedaan-perbedaan itu akan berpengaruh terhadap nilai siswa, gitu. Tetapi biasanya guru menilai itu relatif sama gitu ya untuk semua siswa. Hanya bedanya tuh kalau dibandingkan dengan pelajaran yang lain. Nah, oleh karena itu maka untuk bisa merata-ratakan gitu di antara mata pelajaran tersebut, nah sebaiknya diolah dulu
ke dalam standar tertentu, yaitu dengan memperhitungkan standar deviasinya. Karena standar deviasi itu juga memberikan gambaran variabilitas ya dari hasil tes tersebut. Dan variabilitas yang tinggi atau yang besar itu mencerminkan bahwa soal ya dalam pelajaran tersebut tingkat kesulitannya tinggi. Nah, oleh karena itu perlu ada cara untuk bisa supaya adil ya dalam pelajaran tertentu siswa A dapat rata-rata nilainya berapa ya, tetapi standar deviasinya berbeda gitu ya dengan yang lain. Nah, sehingga di sini akan lebih adil. Contoh kasus lain misalnya di dalam kegiatan perlombaan gitu ya yang menggunakan yuri ya yang berbeda-beda. Itu cara menilai yuri itu berbeda-beda standarnya. Sekalipun sudah diberi patokan ya, misalnya rambu-rambunya, tapi tetap di dalam menjudgment nilai yang diberikan itu bisa berbeda. Oleh karena itu maka ada kecenderungan misalnya yuri tertentu nilainya besar-besar, gitu. Yuri yang lain tidak besar atau kecil. Gitu. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, hal tersebut tidak akan banyak pengaruh kalau di dalam menentukan nilai akhir itu mengkonversi skor ke dalam nilai standar gitu ya. Nah, nilai standar itu ada dua yang yang umum digunakan yaitu Z-score dan T-score ya. Di standar skor yang sering digunakan untuk pengolahan nilai digunakan Z-score dan T-score. Z-score itu dihitung dari skor yang diperoleh oleh setiap peserta tes, kemudian dikurangi rata-rata, dibagi standar deviasi. Jadi di sini sudah ada pertimbangan atau ada pengaruh dari standar besar kecilnya standar deviasi ya, dan rata-rata. Jadi skor yang diperoleh oleh siswa itu dibandingkan ya dengan siswanya itu yang lain itu dengan terlebih dahulu dilihat standar deviasi dan rata-ratanya. Dan namun demikian Z-score itu menghasilkan data nilai yang pecahan gitu ya, dan ada yang minus gitu ya, minus 0,5 misalnya ya. Nah, minus di sini artinya skor yang diperoleh peserta tes di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Dan ini bisa hasilnya berbeda gitu ya, berbalik gitu ya. Mungkin yang awalnya siswa A itu ranking pertama dengan cara yang biasa dilakukan oleh guru, misalnya dengan menjumlahkan nilai setiap mata pelajaran lalu dibuat rata-rata, dilihat rata-rata tertinggi itu rankingnya yang tertinggi gitu ya. Itu bisa berbeda gitu ya. Nah, cara lain untuk menghindari angka-angka kecil, pecahan-pecahan kecil itu yaitu dengan menggunakan T-score. T-score itu di situ ada tambahannya dari Z-score itu yaitu 50. Skor 50 itu adalah konstan ditambah 10 kali Z. Ya. Jadi Z yang koma-koma itu dikalikan 10 ditambah 50 pasti nilainya itu tidak akan ada yang kecil ya, pecahan gitu ya, pecahan kecil. Nah, ini
sering digunakan T-score. Supaya angkanya itu puluhan gitu ya, standar 100. Standar 100. Nah, bisa kita lihat ya, misalnya di sini ada contoh, saya buat contoh. Ini hasil tes ya di dalam beberapa mata pelajaran. Taruhlah hasil tes itu adalah seperti ini gitu ya. Bahasa Inggris, Ahmad dapat 90, Bahasa Indonesia dapat 30, PPKN dapat 40, Pendidikan Agama 45, Manajemen Pendidikan dapat 48, jumlah nilai keseluruhan adalah 253. Kemudian dan seterusnya sampai 5 orang. Ini seperti ini ya keadaannya. Kemudian kalau dilihat ini standar deviasinya itu di situ ada untuk bahasa Inggris 31,48. Bahasa Indonesia 14,4, untuk PPKN 7,07, Pendidikan Agama 3,69, dan Manajemen Pendidikan 1,41. Gitu ya. Nah, dari data ini juga kita sudah mulai dapat menyimpulkan ya, dalam pelajaran apa dari 5 mahasiswa ini yang relatif bagus, gitu ya. Yaitu dalam pelajaran manajemen pendidikan 1,41 standar deviasinya. Jadi angka standar deviasi yang kecil itu menunjukkan bahwa hasil belajar itu relatif homogen. Dengan rata-rata ini 50 ya, semuanya itu 50. Ya, supaya mudah lah dibuat 50. Sehingga kalau dilihat dari sini ya, berdasarkan skor ini akan terlihat bahwa yang paling tinggi skornya itu adalah Ahmad ya, 253. Dia peringkat 1. Dan yang paling kecil adalah atau paling rendah peringkatnya adalah Adam dengan skor 247. Nah, ini kalau menggunakan data skor seperti ini gitu ya. Jadi skor yang diperoleh atau nilai yang diperoleh dalam setiap mata pelajaran dijumlahkan lalu berapa gitu ya. Mau dirata-ratakan mau tidak juga tidak ada masalah. Gitu. Nah, ini tidak dirata-ratakan tapi dijumlahkan. Nah, tapi coba kalau kita ini rubah gitu ya dengan skor Z dihitung misalnya ini 90 dikurangi 31 dikurangi 50 dibagi 31,48 itu adalah nilai Z skornya ya. Ya ini juga sama. Maka akan diperoleh gambaran jadi Ahmad itu nilai Z-score dalam bahasa Inggris itu dapat 1,26. Bahasa Indonesia 1,41, PPKN 1,41, agama minus 1,36, manajemen pendidikan minus 1,42. Jumlah keseluruhannya kalau jumlahkan adalah minus 4,34. Kemudian yang berikutnya Aminah, nah ini ya, Aisyah itu ada di rata-rata ya, dia dapat skor semuanya 50, ada di rata-rata, jadi dia dapat Z skor itu 0,00. Kemudian Abdullah itu dapat 2,3, dan yang paling tinggi adalah Adam 4,34. Nah, dengan demikian nanti ini kan menjadi terbalik gitu ya. Yang tadinya Adam itu paling rendah peringkatnya, kalau
menggunakan menjumlahkan skor tadi. Tetapi kalau sudah dirubah ke Z-score atau T-score itu akan terjadi seperti ini. Justru Adam yang lebih tinggi gitu ya peringkatnya dibandingkan dengan Ahmad. Gitu. Nah itu ya, jadi mengapa disarankan menggunakan Z-score atau T-score itu supaya memenuhi prinsip keadilan ya di dalam menentukan nilai. Gitu. Di mana sebetulnya yang tingkat kemampuannya lebih tinggi ya dari mata-mata pelajaran yang dia pelajari ya. Nah itu mungkin sebagai gambaran ya, mungkin masukan bagi Anda ya. Ini bisa digunakan di dalam berbagai kondisi, misalnya di dalam menentukan kelulusan ya dengan melibatkan banyak penilai. Itu bagusnya dengan terlebih dahulu ditransfer ke Z-score. Perlombaan gitu ya, juga sama gitu ya, bisa dilakukan seperti ini. Nah, sehingga gambaran hasil dari penilaian itu akan lebih mendekati real gitu ya, apa yang sesungguhnya, apa yang sebagaimana adanya gitu ya. Oke, ada pertanyaan terkait Z-score atau T-score ya. Nah, kalau T-score kan tinggal dimasukkan ke ikut cadar ditambah 50 ya. Ini dikali 10 ditambah 50 gitu ya. Silakan, ada pertanyaan? Ini kemarin sudah. Oke, sekarang kecenderungan pusat ya, konsepnya tadi sudah dijelaskan, sampaikan apa sih kecenderungan pusat itu, yaitu pengelompokan ya skor dari suatu tes berdasarkan pengelompokan tertentu ya, misalnya dibagi ke dalam 10 kelompok, 4 kelompok atau lain. Jadi bergerombolnya skor berada di di batas-batas tadi gitu ya. Nah, untuk menghitung kecenderungan pusat tersebut ya, kalau rata-rata kan kita sudah dilakukan ya, sudah paham semuanya. Dan deviasi juga sudah. Nah, sekarang mungkin untuk yang lainnya, misalnya untuk median, gitu ya. Bagaimana menghitung skor median ya dari hasil tes ini, gitu ya. Nah, distribusi frekuensi atau bagan ya, distribusi frekuensi ini bisa menggunakan rumus ya yang kemarin ada Sturges, atau kita di judgment dengan mempertimbangkan kepraktisan ya mengerjakannya. Pertama, mengambil jumlah kelas interval yang ganjil supaya lebih mudah untuk menentukan rata-rata dan deviasi duganya. Nah, sekarang misalnya kita akan menghitung median lah, kalau rata-rata sudah median.
Nah, rumus median itu min tebakan plus interval kali sigma FD per N. Gitu ya. Maaf, bukan ini ya. Ini. Median itu rumusnya adalah LL plus L itu adalah lower limited atau batas bawah, ya bisa diganti dengan 0,5 N. Ya. Tengah-tengah itu kan setengah dari N itu ya adalah 0,5 kali N itu di sini maksudnya adalah setengah dari N. Mengapa setengah? Ya kan itu median. Ya median 2 itu ada di tengah-tengah kan begitu. Nah, lalu dikurangi CFB atau kumulatif frekuensi below dibagi frekuensi yang ada di kelas median itu kali interval. Nah, jadi misalnya median sekarang kita hitung dulu ininya N-nya ya. Nah, N-nya kan ada 50. Jadi kalau setengah N atau media itu ada di tengah-tengah berarti kan setengah N itu berarti berapa? 25. Nah, kemudian kita lihat di sini 25 itu ada di kelas interval yang mana? Di bawah ini kan hanya 2, di sini 5, di sini 9, 15, di sini 30, di sini 42. Nah, berarti kan adanya di sini ya, 25 itu adanya di kelas interval nomor 5 ini. Nah, kalau sudah kita ketahui di sini kelasnya, nah, lalu lihat batas bawahnya. Batas bawah itu adalah skor yang di bawah dikurangi 0,5. Ya. Batas atas itu adalah skor yang di atas ditambah 0,5. Nah, jadi seperti itu ya batas bawahnya. Nah, karena itu maka dalam kasus ini batas bawahnya adalah ini ya 32 ditambah 0,5 atau 33 dikurangi 0,5 sama saja. Jadi berapa? 32,05 ya. 32,05. Kita masukkan ke rumus ini berarti ini ada di sini adalah 32,05 plus 0,5 N itu berarti kan setengah dari 50 di sini adalah 25. Nah, sekarang lihat CFB-nya, CFB. Nah, sini ya. Kumulatif frekuensi below. Jadi frekuensi di bawah kelas interval ini. Yang mana itu? 15 ini. Ini ada 15. Lalu frekuensi kelas median. Nah, berarti ini di sini kita lihatnya. Nah, ini juga ada 15 ya. Frekuensinya ada 15. Nah, dan kemudian kita bisa dimasukkan terus sini. Ditambah 0,25 dikurangi 15 ya berarti 10 dibagi 15 intervalnya berapa ini intervalnya 61 62 63 64 65 66 67 berarti intervalnya itu adalah 7 ya. Nah, berarti ini kali 7. Nah, itulah ada skor median. Nah, ini bisa silakan Anda hitung ya. Benar enggak nih ya?
Nah, jadi skor median itu 37,166. Nah, kemudian cek ini betul nggak skor sebesar ini ada di kelas tersebut ya, kelas interval tersebut kita lihat ya, 37. Terus, nah, ini 33 sampai 39, nah berarti masuk di sini ya. Kalau misalnya angkanya itu di atas 39 atau di bawah 33 gitu ya angkanya, nah itu ada kekeliruan perhitungan. Ada kekeliruan perhitungan. Nah, itu untuk median ya. Kalau modus kebetulan kalau di sini kan hanya satu ya, yang ini modusnya itu di kelas interval ini. Nah, memungkinkan di dalam satu tes itu ada lebih dari satu modus. Misalnya yang 15 frekuensi 15 itu ada di dua kelas interval misalnya, itu berarti bimodus namanya ya. Ini kebetulan hanya satu, berarti di sini sama ya titiknya di sini. 15, LL-nya juga sama. Lalu frekuensi below-nya sama. Frekuensi mediannya juga sama. Jadi skor median dan skor modus ini memperoleh skor yang sama. Dalam kondisi seperti ini adalah memperoleh skor yang sama. Nah, sekarang kuartil ya. Kuartil itu kan dibagi ke dalam 4 ya. Jadi hasil tes itu dibagi ke dalam 4 kelompok gitu ya. Yaitu Q1, 2, 3 dan 4. Ini contoh di sini adalah Q1 ya, Q3 ya. Nah, 0,75 itu dari mana? Itu kan jumlah pesertanya 50 dibagi 4, nah, dibagi 4 itu ya, ada di titik 0,75, kan proporsinya 1 ya. Nah, kalau Q2 berarti 0,5 ya, kalau Q1 berarti 0,25 ya di sini. Kali N-nya berapa? 50. Di 0,75 kali 50 di sini maka angkanya 37,5. Dari sini sekalipun ini sebetulnya menunjukkan bilangan bulat mestinya, tetapi dalam perhitungan dibolehkan di sini ya. Tidak harus dibulatkan gitu ya. Ya, itu kan menunjukkan orang, N itu orang, semuanya ada orang 37,5 gitu kan, tidak mungkin kalau dalam realnya. Tetapi dalam perhitungan ini dibolehkan seperti itu ya. Jadi LL-nya lower limit-nya 39,5. Dari mana ini? Yaitu dari ini ya, 37,5 itu adanya di mana? Di kelas interval mana? 37,5 ya. Nah, berarti di sini kan sudah tidak masuk ya, adanya di sini. 37 itu. Berarti di sini ditarik ke sini, kelas bawahnya itu adalah 39,05 ya. Jadi batas bawahnya itu adalah 39,5 ya, yaitu 40 dikurangi 0,5 batas bawahnya. Nah, maka di sini 39,5 ditambah ini dikurangi 30 yaitu kelas nah ini CFB kumulatif frekuensi below 30 ya. Nah, itu di bawah yang kelas intervalnya adalah 30. Nah, selanjutnya dibagi per frekuensi kelas kuartil ketiga tersebut ya. Di mana kelas kuartil ketiga, ini bukan FMED ya.
ini ya, tapi F kuartil ketiga ya, QI ya, FQI ya, kuartil ketiga di sini ya, yaitu yang mana ya? Nah, adanya kan di sini ya, di 42 ini. Nah, jadi frekuensinya berapa? 12 di sini. 12. Nah, jadi dibagi 12 kali 7, 43,8. Jadi Q3 itu adalah skornya 43,875. Nah, seandainya misalnya dalam satu tes akan meluluskan hanya 25% saja, nah berarti siswa yang peserta tes yang memperoleh skor 43,875 diambil atau yang lulus gitu ya. Ini kan itu batasnya seperti itu. Nah, ini untuk desil itu tinggal ya ininya bedanya rumusnya sama ya. Tetapi tinggal di sini kalau n-nya di sini kan dibagi 10 ya. Kalau desi itu per 10. Kalau kuartil per 4 kan. Ya. Kalau median per 2 gitu ya. Nah, misalnya D4 ya, atau kelompok skor hasil tes yang keempat gitu ya. Kita akan meluluskan misalnya di sini berapa skornya ya, tinggal 0,4, dari mana 0,4 itu? Ini kan di situ 10 ya. Kalau di 4 itu adalah 10 per 50 per 10 gitu ya, nanti N-nya itu ya. Di 0,4 N, 0, itu dari mana itu? Ini D4 ya, kalau dibagi 10 jadi 0,4 gitu. N-nya adalah 50, jadi 0,4 50 dikurangi CFB, kemudian below, itu di mana kelas di bawah yang ada kelas interval LL ini ya. Jadi LL itu ditentukan oleh perhitungan ini dulu, 0,4 kali 50 ada berapa? Ada 20 gitu ya. 20. Nah, lalu ini 15 dari mana? Itu ini kan kelas interval 32,5 itu berada di sini ya. Di sini ya, 35. Jadi tadi 37 itu 37, 20. Oh ini keliru ya, maaf. 20 itu berarti ya masih di sini ya. Ini kan 15 ya. Berarti 20 itu adanya di sini ya. Masih ada di kelas interval ini. Jadi area itu 32,5 ya. 32,5 ditambah 15 kali 7 34,83. Jadi skor untuk D4 itu adalah 34,833. Jadi kalau kita misalnya akan meluluskan peserta tes itu sebanyak 60%, itu dari skor 34,83 ke atas gitu ya. Lulusnya. Oke, itu saja mungkin tidak terlalu rumit ya, asal Anda sudah paham satu cara perhitungan, yang lainnya tinggal melihat ininya ya, N-nya ya. N-nya. Berapa N di sini gitu ya. Nah, itu tergantung kepada pengelompokannya. Kalau desil per 10,
N per 10, kuartil N per 4, ya. Kalau median adalah setengah N, ya, jadi sama saja. Setengah N itu dengan ya tengah-tengah, ya. Oke, itu kecenderungan pusat, ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan ini kecenderungan pusat ini. Bapak izin bertanya. Yuk, silakan. Tadi kan yang di kuartil tuh ada rumus yang FKI ya Pak, yang ini yang 0,75 per 0,75 N dikurangi CFB, nah terus per FKI ya yang itu. Yang kuartil tuh Pak, yang FKI-nya, FQI-nya dari mana ya Pak tadi? Yang kuartil kan pernya bukan Fmed tadi kata Bapak, yang kuartil tuh. Nah, itu dari mana Pak tadi? Yang 0,75-nya? Bukan yang per Fmed-nya tuh Pak, yang kuartil katanya bukan Fmed. Oh tapi... iya, bukan Fmed. Jadi frekuensi di mana titik kuartil itu titik kelas interval, di mana kelas interval itu ada, ya. Jadi titik Q3 itu adanya di kelas interval yang mana itu. Lalu lihat frekuensinya, gitu ya. Jadi di sini dirubah bukan Fmed tapi FQ3 gitu ya. FQ3 ininya ya. Ini rumusnya copy paste, kemudian ada ribet ya buat rumusnya diketik satu-satu. Ini lupa nggak terubah. Jadi ini FQ3 mestinya ya, yang di bawah di sini FD4 ya. FD. Jadi frekuensi di mana titik D4 itu berada. Ini FQ3 itu artinya frekuensi di mana titik kelas interval FQ Fmed-nya itu FQ3 itu adalah ini ya. Nah ini ya. FQ3 itu 12 itu ini di sini ya. Karena kan batas bawahnya itu adalah 39,5 ya. Berarti kelas intervalnya ada di sini. Frekuensinya yang ini gitu ya. Oke ya, jadi bisa dipahami ya. Ya bisa Pak. Terima kasih Bapak. Ya, jadi Fmed itu ada untuk yang rumus di atas untuk median. Di sini adalah FQ3 karena yang ditanyakannya Q3. Di sini FD4 ya karena D4 yang ditanyakannya. Nah, itu ya, dilihat nanti titiknya setelah diketahui berapa N-nya gitu ya. 0,4 N itu kali N itu berapa? Jadi 0,4 kali 50 ini 20. 20 itu ada di mana? Tadi ada di sini kan. Ini ke bawah 15, ke atas 42 lah, berarti ada di sini 20 itu. Tinggal nanti skornya berapa. Oke, bagus ya pertanyaannya. Silakan yang lain. Ini bisa dirubah lagi ya. Bisa ya, belum masih dibuat rumus lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Bapak izin bertanya. Silakan. Yang untuk kuartil itu kan ada 0,75 N.
Nah, itu untuk menghitung 0,75-nya, betul nggak ya Pak ya? Kalau nilai dari kuartil 3 dibagi 4 gitu. Berarti kita harus cari tahu dulu kuartil 3-nya berapa gitu Pak? Iya, Apa betul? iya. Jadi yang harus pertama dihitung itu yang ini ya, bukan yang ini ya. Nah dari sini nanti karena ketahuan misalnya 0,75N itu adanya di mana, CFB di CFB yang mana gitu ya. Nah baru setelah diketahui baru kita lihat LL-nya. Jadi ini dulu yang harus diketahui ya, baru nanti ini. Ya, oke. Paham Pak. Terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Ini nih, itu di UAS nanti keluar ini ya. Perhitungan-perhitungan di UAS itu banyak menghitung nanti. Kalau tidak paham rumusnya, sulit. Kalau tidak paham cara silakan diaplikasikan ke data Anda ya. Coba dihitung Q1-nya berapa, Q2, Q3, Q4, semuanya itu skornya berapa. Lalu D1, D2, D3 sampai D10. Berapa skor-skornya? Dikerjakan. Dibagi-bagi saja, misalnya siapa yang menghitung Q1, Q2 gitu ya. Supaya semuanya bisa gitu. Kalau ada 4 orang ya 1 orang 1 key gitu ya. Kalau yang DC-nya 1 orang 2D gitu ya. Nah, gitu ya. Atau mungkin ya nanti dihitung semuanya lalu di cross untuk benar atau tidak, ada kesalahan atau tidak. Silakan, ada lagi yang bertanya? Ini mahasiswanya belum ada yang bertanya nih. Kelihatannya paham semua ya. Nanti maju lagi ke ini ada rumus-rumus lagi yang maju ke validitas. Sudah jelas, sudah clear? Bapak izin bertanya. Untuk peneliti aksen tadi di tabel atau deviasi itu bagaimana Pak caranya? Menentukan apa? Deviasi. Kalau di tabel tadi ditulisnya XI aksen. Boleh dibuka nggak Pak tabelnya? Tabel, di tabel Ya. ini. Nah, kan di sana ada XI aksen. Ada penentuan 0, 1, 2, 3, 4, sama 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ya. Itu penentuannya seperti apa ya, Pak? Ini kan contoh kasusnya itu banyak kelasnya itu ganjil. Kalau misalnya banyak kelasnya itu genap, bagaimana, Pak? Ya, oke. Ya, kalau genap juga, itu titik 0 itu berada di setengah N. Nah, jadi dihitung CFB-nya, setengah N itu ada di kelas yang mana, gitu ya. Taruhlah misalnya punya Anda itu 40 orang ya, jadi setengah itu kan 20 ya. 20. Nah, setelah ini kan ininya sudah dibuat kan? Distribusi frekuensinya sudah dibuat. Nah, cara menentukan titik 0 itu pertama rumusnya itu adalah setengah N ya. Setengah N itu artinya di mana titik CFB setengah N itu. Contohnya di sini N-nya 50 ya. Jadi setengah N itu ada di 25. Nah, 25 itu kan di sini, Pak, di kelas interval nomor 5 itu ya. Nah, cara kedua titik frekuensinya paling banyak gitu ya. Nah, misalnya di kelas interval yang mana gitu ya, frekuensi yang terbanyaknya. Nah, terutama kalau frekuensi banyaknya itu sangat ekstrim gitu, itu pasti ada di situ gitu.
Nah, di situ diletakkan titik nol gitu ya, supaya di situ ada keseimbangan ya tengah-tengah gitu ya. Nah, jadi menentukan titik nol ini itu kita pertama bisa lihat dari setengah N itu ada di kelas yang mana. Atau kita mengambil frekuensi terbanyak. Kebetulan ini kan frekuensi terbanyak juga di sini. Ya. Lalu setengah N juga ada di sini. Nah ini enak kalau begini gitu ya. Nah kalau yang misalnya kelas intervalnya itu genap, ya itu patokannya tetap setengah N itu ada di mana ya. Mungkin di kelas interval yang ke berapa gitu ya, itu tidak ada soal. Jadi kalau misalnya tidak sama juga nggak apa-apa ya, misalnya titik nolnya itu setengah itu ada di sini misalnya, nah, berarti kan ke bawah ada 3 ya. Jadi mungkin -1, -2, -3, ke atas ada 5 gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak harus sama. Kalau ini kan kebetulan tengah-tengah ya. Nah ini sama, jadi -1, -2, -3, -4 ke atas juga sama. Nah bisa tidak sama ya. Mungkin banyak ke atas atau banyak ke bawah gitu ya. Yang jadi patokan adalah menentukan titik nolnya itu di kelas interval tadi kan setengah N ya, atau di frekuensi terbanyak. Nah dari titik nol itu ke atas ke skor yang tinggi itu positif plus, lalu ke bawah itu minus ya. Sekalipun dibalik misalnya ya ini misalnya angka yang kecilnya di atas itu boleh gitu, ini di bawah boleh gitu ya. Nah ininya juga ikut terbalik gitu ya. Nah sering terjebak dalam ulangan itu dibalik itu tetap ininya tidak dibalik yang jadi salah gitu. Jadi selalu minus itu artinya di bawah rata-rata. 0 itu kan rata-rata ya. 0 itu di sini rata-rata. Jadi kalau ke bawah itu minus, itu artinya di bawah rata-rata, ke atas adalah plus rata-rata. Nah ini adalah namanya deviasi duga ini ya, atau standar deviasi tebakan ya. Ini juga apa, rata-rata di sini ada rata-rata tebakan, kan kemarin sudah dibahas. Artinya rata-rata tebakan itu ada di kelas ini gitu ya. Berapa? Ya ini 33 ditambah 39 dibagi 2. Ada di sini. Nah kalau intervalnya ganjil mudah, pasti tinggal dihitung aja. Misalnya 33, 34, 35, 8, 39. Nah, ada 7 berarti di 34. 35. 33, 34, 35 ya. Oke, bisa dipahami ya. Bagaimana menentukan titik nol? Ya, titik nol itu adalah tengah-tengah gitu ya, rata-rata kan nol di sini artinya. Jadi dihitung dari setengah N ada di mana di situ. Atau frekuensi terbanyak gitu, biasanya ada di situ. Bapak punten mau tanya lagi. Silakan. Boleh dijelaskan ulang bagaimana menentukan CFB gitu. Kenapa bisa 30, 42, 46, 49, 50, 15 gitu. CFB itu kan dari istilahnya kumulatif ya, frekuensi below ya. Jadi jumlah frekuensi yang ada di bawahnya. Di bawah apa? Di bawah kelas interval. Patokannya apa? Frekuensi ya. Banyaknya peserta tes di kelas itu. Misalnya ini 2 ya. Ini frekuensinya 2. Frekuensi below-nya tidak ada kan, ya, ini karena ini paling bawah. Nah di kelas yang kedua ini ada 5. Dari mana 5 itu? Ini 2 ditambah 3. Jadi 5. Nah
Berapa frekuensi below-nya? 2 kan ya. Ada di sini punya adik lah gitu ya ini. Nah, lalu yang berikutnya 9 dari mana? Ini 2 tambah 3 tambah 4. Paham, Pak. Jadi 9 ya. Seterusnya gitu ya, Pak. Nah, dan seterusnya ya sampai 50, ini angka 50 terakhir. Kenapa N-nya 50? Ya, Pak. Maaf. Silakan ya, siapa lagi yang mau bertanya? Mohon maaf Pak, ingin bertanya. Silakan. Tadi pada kuartil 3 itu frekuensi kuartil 3-nya itu kok bisa 12 tadi gimana Pak? Bisa 12 ya. Ini kan 12 ya. Lihat ya ini 12 ya. Dari mana 12 itu kan Q3 ya. Q3 itu berarti dikelompokkan ke dalam 4. Ya, jadi kalau peserta tes itu 50 dibagi 4 atau 0,75 kali 50 itu 20 ya. Salah nggak ya? Jangan salah. Coba dihitung lagi ya. Nah, 12-nya itu adalah frekuensinya yang ada di titik N Q3 gitu ya. Ini ya. Coba ya dihitung lagi. 0,75 50 dibagi 0,75 kali 50 berapa? 37,5 Pak. 7,5 iya, harusnya. terbalik ya. Bukan 20 itu berarti Q3 Q1 ya. Oke ya, itu berapa? 37,5 betul? Iya Pak. Oh iya, nggak salah kalau gitu, betul ya. Nah, 37,5. Nah, lihat di ini di tabel 37,5 adanya di mana? Di sini kan 30 ya. Berarti kan sudah lewat. Nah, naik ke kelas interval berikutnya ini 42. Nah, berarti ada di sini. 37,5 itu kan di atas 30, di bawah 42 kan? Ada berarti ada di sini gitu ya, ada di sini. Nah, berapa frekuensinya kelas interval ini adalah 12. Jadi Q3 itu adalah 12. Jadi itu intinya kita ngalihkan dulu, terus kita lihat di CFB masuk yang mana, baru itu kita lihat di frekuensinya gitu ya Pak. Berapa frekuensinya gitu. Ya, makasih Pak. Ya, silakan ya yang lain. Ini mahasiswanya pada kemana ya? Belum ada seorang pun yang ini yang bersuara nih. Jangan-jangan nonton sepak bola nih ya. Pada nonton sepak bola gitu. Silakan, ada lagi yang Nah, sekarang supaya tidak terlalu banyak dulu ya, ini dicoba diaplikasikan ke tugas masing-masing ya. Jadi saya tidak akan tambah dulu materi baru. Minggu depan kita bahas validitas dan reliabilitas ya. Ini silakan Anda kerjakan ya. Jadi minggu depan itu sudah selesai semua sampai sini. Atau masih bisa ditambah materinya ya? Bapak mau tanya lagi. Nah, Tadi itu kan Bapak bilang katanya hitung Q4, Q5, Q6. Itu gimana Pak maksudnya? Saya kok masih belum paham. Iya, di dalam tugas Anda semuanya dibikin. Ininya berapa skor Q1 gitu ya. Ini kan baru Q3 yang contoh saya. Nah, Q1-nya berapa?
Q2-nya berapa, Q3 berapa, Q4 berapa skornya. Jadi dalam tugas Anda semuanya juga sama hasilnya. Ini kan contohnya D4 ya. Nah, coba yang pekerja tugas Anda itu di situ dihitung D1-nya berapa, D2 berapa, D3 sampai D10. Nah, jadi untuk latihannya supaya semuanya mengerjakan dibagi-bagi, coba misalnya siapa yang mengerjakan D1, D2 gitu ya, D3, D4 gitu. Maksud saya begitu. Jadi itu nanti rumusnya sama ya Pak, tetap itu. Terus yang diganti apanya Pak? Ya ininya, nih yang diganti itu ininya. Kalau Q3 berarti 0,75. Nah, kalau Q2 berapa? Coba. Ininya berapa? 0,50. 0,5. Kalau Q1 berapa? 0,25. 0,25. Itu begitu. Nah, ini misalnya D4 0,4. Nah, sekarang kalau D7 berapa? 0,7 Pak. 0,7 kali N kan begitu. Ya begitu. Oh gitu. Iya Pak, makasih Pak. Ininya juga rubah-rubah kan tergantung ininya di D berapa kita lihat di tabel misalnya setelah dihitung D7 itu misalnya berapa gitu ya, taruhlah misalnya 42, nah 42 itu ada di mana gitu, lihat dulu itu baru tentukan LL-nya, tentukan F frekuensi D7-nya gitu ya, gitu. Kalau yang median itu tetap itu Pak ya, jadi 0,5 kali N. Ya median itu ya median itu kan tengah-tengah ya, jadi tengah itu 1,5 N kan, berarti 0,5 kali N. Modus, nah modus itu tergantung di mana ininya titiknya gitu ya. Kalau modus itu berarti apa frekuensi yang paling banyak Nah, ya? kalau modus lihat dulu frekuensi terbanyaknya di mana gitu ya. Oh. Jadi ada kemungkinan misalnya frekuensi terbanyaknya ada 2, nah berarti bimodus namanya, dihitung dua-duanya. Kalau ada 1 yang mana di situ. Kebetulan di sini kan sama ya, antara median, modus tuh adanya di sini, terbanyaknya ada di sini kan. Nah, kalau misalnya terbanyaknya itu ada 2, yang 15-nya itu berarti bimodus gitu. Kalau hanya 1 terbanyak itu ya pilih di situ titiknya. Nah, jadi kalau khusus untuk modus itu lihat dulu frekuensi terbanyaknya di mana. Tapi untuk yang lain itu kan dihitung dulu N-nya berapa ya. Setelah kalau modus langsung lihat frekuensinya. Nah, berarti di situ tarik ke sini ada batas bawahnya, gitu ya. Di situ ada frekuensinya, gitu ya. Oke, silakan. Masih ada yang ditanyakan? Pak, kalau untuk modus itu rumusnya ada atau gimana Pak rumus untuk menghitungnya? Ada rumus lain, ya bisa menggunakan rumus ini. Tetap mengerjakannya sama gitu ya, hanya bedanya di sini, F modusnya di sini ya, N modusnya di sini. Nah, hanya kebetulan yang ini, yang kasus ini, baik modus maupun median itu ada di titik yang sama gitu ya. Dalam kasus yang lain mungkin berbeda gitu ya. Jadi kalau modus dan median ini akan sama nilainya di sini, skornya. Karena apa? Karena berada di titik yang sama. Seandainya gitu ya berbeda gitu ya ininya. Nah, kemudian rumus modus dan median dalam buku yang lain mungkin ada ya. Silakan juga Anda kalau mau dicoba digunakan. Ini salah satu rumusnya seperti ini.
Nah, jadi kasus yang ini, yang contoh ini, frekuensi terbanyak atau modus itu berada sama dengan titik median gitu ya. Nah, sehingga dihitung pun dilakukan perhitungan pun akan sama hasilnya kan gitu. Jadi tidak saya hitung. Tapi seandainya misalnya yang modus itu adanya di bawah di sini misalnya atau di atas di sini, nah berarti dihitung N-nya itu ada di sini gitu ya. Titik batas bawahnya itu ada di kelas interval ini. Oke, jadi ini kebetulan ini sama. Yang punya Anda mungkin berbeda ya. Ambil saja di kelas apa adanya. Misalnya kalau frekuensi terbanyaknya ada di paling atas gitu misalnya ya. Nggak apa-apa gitu ya. Oh, jadi rumusnya jadi rumusnya sama kayak MEAN ya, Pak? Sama, Median. ya sama. Iya. Ya, sama bisa digunakan sama. Cuma beda N-nya aja nanti. Ya, Beda F-nya. F mediannya beda, F modusnya gitu ya. F modusnya itu bisa berbeda kalau di kelas interval yang berbeda. N-nya juga kan bisa beda gitu ya. N modus gitu ya. Kalau masih ada yang bertanya silakan. Itu juga dibaca ada keterangan di handout ya. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Siapa ini baru keluar nih? Ihsan ya. Pak, ini mengenai tugas Pak yang kemarin. Itu kan di kelas A itu kan ada 2 tuh. Ada 2 di pertemuan 9 dan pertemuan 10. Dan itu sama-sama tugasnya. Praktek itu ya, praktek. Ya. Iya. Baik. Kita harus mengumpulkan di mana Pak sebenarnya? Sebentar ya. Ya artinya tambahannya kan ya ke pertemuan sebelumnya sampai kepada batas lulus gitu ya. Nah lalu yang berikutnya pertemuan berikutnya ini ditambah yang ini kan begitu. Nah ini berarti tugas minggu ini, ya kan? Dan nanti ini tugas ini akan diakumulasi atau digabungkan gitu ya hasil tugas ini di dalam laporan uji coba soal gitu ya. Hanya progres saja gitu. Jadi kan ini prakteknya praktek kelompok ya. Nah, jadi season praktek itu kan ya kemarin penjelasan dulu lalu ada praktek gitu ya. Nah kalau tidak luring ya itu daring itu biasanya setengah waktu penjelasan teorinya, setengah waktu diskusi mengerjakan mempraktekkan gitu ya. Nah ini karena daring gitu ya, saya kan tidak bisa memantau langsung pekerjaan dan Anda juga tidak berkelompok ya dalam tempat yang sama gitu. Nah silakan diatur bagaimana Anda berdiskusi membagi tugasnya. Saya harap semuanya harus bisa gitu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan seorang saja yang mengerjakan. Ya, nanti yang bisanya seorang, yang lain tidak bisa lah gitu. Terus kalau ujian repot. Gitu. Bapak maaf, buat yang pertemuan 10 sama 9 itu kan tugasnya sama, deadline-nya juga sama tanggal 7 kemarin. Itu nah, kalau di spot ya? itu pertemuan 11 belum ada. Iya.
Ya ini kemarin tuh saya mau masukkan, tetapi spotnya tuh Saya juga cuma ngumpulin. ya, jadi spotnya itu kemarin tuh tidak connect di saya tuh sampai sampai kepada passing grid ya, dan pedoman ini transformasi nilai dari skor ke nilai yang standar 5 itu ya. Standar 5 berapa misalnya skor untuk nilai D ya, nilai C, nilai B dan nilai A gitu ya. Itu yang dimaksud dengan transformasi standar ya, dari skor ke nilai. Ya dihitungnya berdasarkan ramu-ramu yang itu, yang panduan itu, yang rata-rata ditambah 0,5 ya, kalau di standar 5 itu 0,5 kali standar deviasi kan gitu. Bapak, kalau hasilnya minus itu berarti kesalahan dari kita ya Pak, biasanya salah ngitung gitu Pak ya? Yang mana? Yang biasanya kemarin kan saya coba ngitung kuartil, terus median sama hasil Ya. itu ada yang minus Pak soalnya. Ya tidak mungkin minus ya, tidak mungkin. Karena itu kan skor lah, langsung skor bukan nilai gitu. Bapak izin bertanya. Ya. Buat kalau misalnya ngekonversiin ke skala 5 itu ada kemungkinan enggak kalau misalnya semua anak itu enggak ada yang nilainya A gitu. Jadi misalnya tuh maksimal skornya itu kan 85, tapi di batas si konversi skala 5-nya itu yang A itu dari 89 ke atas gitu. Itu ada kemungkinan atau ada kesalahan dari perhitungan ya, Pak? Ada kemungkinan ya kalau pakai standar ideal. Tetapi kalau menggunakan acuan norma itu mestinya ada gitu ya. Mestinya ada gitu ya. Ya paling mungkin ini di pembulatan kelas interval gitu ya. Terlalu besar tuh mungkin saja terjadi seperti itu ya. Jadi misalnya kalau skor tertinggi dengan terendahnya itu misalnya tergantung jauh, misalnya selisihnya itu sampai 4 skor, mestinya dibagi 2 gitu ya, ke atas 2 ke bawah 2 gitu. Nah kalau tidak dibagi 2 itu akan terjadi seperti itu, ada yang di batas skornya itu kebetulan di batas kelas interval tertarik ke bawah gitu. Ya, maksud saya begini, pembulatan ya di dalam menentukan kelas interval ya, misalnya dibulatkan ke bawah itu pasti ada skor yang mepet di batas gitu ya. Kalau dibulatkan ke atas ada skor yang lebih gitu ya, artinya skor itu tidak ada, misalnya batas terendahnya itu misalnya 35 ya, tapi ini ada sampai kalau dibuat kelas interval itu intervalnya itu ada yang sampai 34 misalnya, atau 32 gitu kan, ada lebih gitu ya. Skor terendah 35, tapi kalau kelas intervalnya setelah kita dibuatkan itu sampai 38
2 misalnya, berarti kan ada lebih berapa itu 34, 5, 3, 2, berarti ada 4 skor ya lebihnya itu. Nah bagusnya 4 skor itu ditarik ke atas 2, ya kalau misalnya tertingginya itu skornya itu misalnya 75, nah kalau ditambah 2 berarti 77 gitu ya. Di batas skor atasnya 77 di dalam membuat kelas intervalnya. Lalu di bawahnya berarti nanti bukan 42 tetapi 4 gitu ya, atau 43 lah gitu. Nah, itu akan seimbang gitu. Nah, jadi bisa terjadi seperti itu, misalnya setelah dihitung ya sekalipun acuan norma tidak ada yang masuk ke kelompok nilai tertinggi. Nah, itu akibat dari pembulatan ke bawah gitu ya. Jadi yang skor di batas kelas interval itu tidak diketarik ke atas tapi ketarik ke bawah gitu ya. Nah, sehingga tidak ada gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Tapi idealnya ya mestinya ada di yang nilainya tinggi dan ada yang nilainya rendah ya kalau acuan norma. Kalau acuan patokan mungkin tidak ya, bisa saja nilai C dan nilai D tidak ada gitu ya, mulai dari nilai C misalnya. Bisa terjadi seperti itu. Jadi apa kalau mungkin kalau misalnya biar jadi ideal itu diubahnya dari kelas intervalnya begitu ya Pak? Jadi diperbaikinya di situ. Baik, terima kasih. Ya, jadi diseimbangkan antara atas bawahnya. Jadi jangan kalau ada skor lebih itu jangan ditarik ke bawah semua ke skor yang rendahnya gitu, tapi ke atas ditaikkan, ke bawah diturunkan sedikit gitu. Biasanya suka ada lebih skor tidak pas gitu ya. Punya kita misalnya skor tertingginya 75, kelas interval itu misalnya tidak 45 terendahnya itu. Kelas intervalnya itu terendahnya itu misalnya sampai 42 tadi. Nah itu berarti ada skor yang lebih ke bawah. Nah itu bagusnya itu ditarik ke atas setengahnya, di bawah setengahnya gitu. Jadi dirubah lagi agregatnya, batas atasnya dan batas bawahnya gitu. Bapak izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Kalau kuartil tadi kan ada ketentuannya Pak dari Q1 sampai Q3. Nah, kalau desil itu ada ketentuan lain apa 0,4 saja, Pak? Desil? Ya, yang desil. Iya, 0,4 itu ini karena yang ditanyakannya D4 ya. Kalau D3 berarti 0,3 kali N. Kalau D7 0,7 kali N gitu ya. Nah, jadi ini berubah-ubah ininya. Ini juga berubah nantinya ya, CFP-nya juga berubah. Tidak sama gitu ya. Tergantung kepada yang ditanyakannya D ke berapa, desil ke berapa gitu ya. Desil ke-4, nah berarti 0,4, desil ke-5, 0,5, desil ke-6, 0,6 kali N. Lalu cari berapa, di mana N kesekian itu adanya di kelas interval yang mana, cari LL-nya. L itu adalah batas bawah ya, atau limited, lower limited gitu ya, batas bawah. Yaitu angka yang di bawah di kelas interval, misalnya interval itu 33, 39, berarti kan yang di bawah itu 33 dikurangi 0,5 yaitu 32,5 kan begitu.
Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Bapak izin bertanya, Silakan. yang untuk desil kan itu kita ngitung desil semua desil gitu Pak. Nah itu Ya. ngitungnya dari 1 sampai berapa gitu Pak? Dari 1 Apakah sampai 10. sampai 10 aja, berarti sampai Iya. D10 aja gitu? Oh, Iya, sampai D10. Artinya berapa skornya untuk D1, untuk D2, untuk D3, sampai D10. D10 itu kan pengelompokan ke dalam 10 kelompok. Di hasil tes itu dikelompokkan ke dalam 10 kelompok gitu ya. Nah, kalau kuartil itu dibagi ke dalam 4 kelompok gitu ya. Jadi Q1, Q2, Q3, Q4. Berapa? Sudah paham. Ya. Oke, sudah jelas? Ada lagi yang bertanya? Bapak izin bertanya Pak, tadi yang desil Silakan. itu, jadi sebenarnya dia itu bisa dibagi 10 karena kita mau ngelompokin dia 10 kelompok ya, jadi dibagi 10 gitu. Oh, sama Iya, kayak ini contoh ini hanya D4-nya, D yang keempat. Nah, D yang lainnya Anda kerjakan ya lengkap sampai 10. D1, D2, D3, D4, D5, D6 sampai D10. Nah, yang berubah-ubah di sini itu yang pertama berubah tuh. Ya kalau ini kan D4 0,4 kali N. Berapa? Lalu lihat di tabel di distribusi frekuensi. Ada di mana titik hasil perhitungan ini gitu ya. Nah, lalu cari batas bawahnya kan. Misalnya ini yang D4. Ini hasil 0,4 kali 50 itu 20 ya. Nah, lalu lihat di ini di tabel 20 itu di mana? Kan di sini kurang ya. Di kelas interval yang ke-6 kurang. Di sini di part 2 lebih. Adanya di sini gitu ya. Jadi 20 itu adanya di sini, tarik ke sini. Nah, berapa batas bawahnya atau LL-nya? 33 dikurangi 0,5. Jadi 32,5. Jadi batas bawah itu adalah ini dikurangi 25. Kalau batas atas ini ditambah 0,5 kan begitu. Jadi nyambung nantinya kalau dibuat grafik itu. Nah, kalau misalnya ini tidak begitu, nanti akan ada yang hilang nanti ininya. Terputus lah kalau digambarkan itu. Nah, jadi 32,5. Nah, frekuensinya berapa? Ini 15. Frekuensi kelas D4 itu 15 di sini. Nah, tinggal dihitung. CP-nya berapa? CP itu kan frekuensi di bawahnya. Nah, ini lihat di sini. Di 15 itu adalah CEP untuk yang 30 ini kan. Nah, yang 30 ini adalah CEP untuk yang 42 kan, untuk kelas interval yang keempat. Lalu 42 itu adalah untuk CEP kelas interval ketiga gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau yang sama kayak kuartil ya Pak, jadi kalau kuartil kita mau ngelompokin 4 kelompok, jadi kita dibaginya 4 gitu ya. Jadi 0,75 itu. Iya. Jadi 0,25 Q1 0,50 Q2 0,75 Q3 lalu 4 ya. 4 itu ada Satu bukan Pak? 1 maaf ya. 1 kali 7 kali N ya, berarti 50. Pak, mohon maaf mau tanya lagi. Tadi itu kalau CFB itu berarti kalau seumpama hasilnya itu ada pada CFB 30. Jadi yang kita tulis pada rumus itu bawahnya ya Pak. Jadi CFB-nya jadi 15 gitu. Ya, di bawahnya, di bawah kelas itu. Makanya below kan di bawahnya.
Kalau yang apa LL tadi berarti itu paten dari kelas dari apa intervalnya itu yang paling rendah dikurangi 0,5 gitu Pak ya. Iya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Silakan yang lain. Oke, ya karena itu sekarang silakan ya Anda dengan kelompoknya mengerjakan data yang Anda miliki ya, tidak akan ditambah lagi. Nanti minggu depan kita membahas tentang validitas dan reliabilitasnya. Ya. Nah, jadi nanti ini selesaikan dulu gitu ya, supaya nanti pada saat menerima tugas yang baru ini sudah selesai, gitu, tidak usah ini lagi. Karena nanti ada rumus-rumus juga gitu ya, banyak rumus yang lah. Nah, tidak usah dihafal, tapi harus mengerti lah gitu ya rumus itu. Oke, mungkin ya pertemuan kita hari ini cukup sekian. Silakan Anda lanjutkan dengan diskusi, mengerjakan ini ya dengan teman-teman. Kalau ada kesulitan bisa Anda tanya ya via WA kepada kami. Dan nanti mungkin di minggu depan juga diawali dengan diskusi yang belum atau yang menghadapi kesulitan ya bisa ditampung lagi. Oke. Tolong absennya diisi lalu ininya di approve ya monitoringnya. Karena itu sekarang semakin ketat ya pengawasannya. Jadi kalau tidak ada itu dianggap tidak ada kuliah. Nah, ini saya nggak ngerti nih, yang media sampai sekarang belum terselesaikan nih. Jangan-jangan nanti kita tidak diakui kuliahnya gimana gitu ya. Kita capek-capek. Oke ya. Tidak ada lagi yang ingin bertanya, silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada, ya silakan selamat mengerjakan. Dan saya mohon izin keluar ya. Silakan lanjutkan dengan diskusi. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.